MMC Hospital Podcast, from MMC to anywhere. Halo Metro Friends, welcome back to MMC Hospital Podcast. Nah, saya Fona Ratu kali ini akan menjadi host podcast berbarengan nih dengan Dr. Wahid. Salam kenal Dr. Wahid, kita sayang dulu. Halo. Oke, nah kali ini kita berdua akan menjadi host podcast untuk membahas salah satu topik yang sangat penting nih terkait bagi pasien-pasien yang memiliki masalah dengan mungkin ada riwayat penyakit jantungnya. Nah, podcast kali ini kita akan membahas banyak terkait tentang prosedur PCI, percutaneous coronary intervention, yang sering dilakukan pada pasien dengan penyakit jantung koroner ya dok ya. Betul ya. Nah, kali ini topik kita akan dibawakan nih sama narasumber yang paling, waduh, ini aku juga agak sebenarnya deg-degan, grogi juga nih. Nah, kali ini topik kita akan dibawakan sama salah satu narasumber ahlinya, yaitu Profesor Dr. Idrus Alwi, SPPD KKV, FACC, FESC, FAPSIK, FINASIM, FACP, dokter spesialis penyakit dalam, konsultan kardiovaskular di Rumah Sakit MMC. Halo Prof. Halo. Salam kenal Prof. Selamat siang Prof. Selamat siang. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita akan mulai nih masuk untuk membahas terkait topik yang tadi sudah saya sempat sampaikan di awal. Jadi sebelum kita masuk dulu ke topik yang PCI tadi, aku mau bahas sedikit nih Prof terkait penyakit jantungnya. Nah, mungkin kalau misalkan dari penyakit jantung itu kan banyak banget ragamnya ya Prof. Nah, mungkin Prof sama dokter juga mungkin yang di lapangan yang sering bertemu dengan pasien kan beragam macam pasien yang ada keluhan di jantungnya. Nah, biasanya kalau misalkan pasien yang datang awal-awal tanpa dia mungkin tahu dia punya penyakit jantung, itu gejala yang awalnya itu seperti apa sih Prof? Yang mungkin banyak dirasakan tapi orang tuh nggak tahu kalau sebenarnya itu udah masuk ke kategori ada kelainan di jantungnya gitu Prof. Baik, terima kasih Mbak Fona. Jadi seperti kita ketahui penyakit jantung tadi sudah disampaikan banyak sekali. Jadi kita lebih lazim menyebutnya sebagai penyakit kardiovaskular. Penyakit kardiovaskular ini saat ini merupakan penyebab kematian utama di dunia, termasuk di negara kita ya selain stroke. Jadi dari penelitian dari riset kesehatan dasar tahun 2018 itu kita penyakit kardiovaskular menempati urutan kedua setelah stroke. Ya. Nah, penyakit kardiovaskular itu banyak macamnya. Ada penyakit jantung koroner, itu biasanya karena penyempitan pada pembuluh jantung koroner. Kemudian ada penyakit jantung hipertensi karena hipertensi. Ada penyakit jantung katup, ada infeksi pada jantung, endokarditis, dan masih banyak lagi penyakit yang lain. Namun di antara penyakit jantung yang ada ini yang paling banyak adalah penyakit jantung koroner. Nah, gejalanya tadi sudah ditanyakan, apa yang biasanya dikeluhkan pasien adalah biasanya pasien merasakan nyeri dada. Ya, nyeri dada, dan nyerinya ini mempunyai karakteristik yang khas. Biasanya nyeri dadanya seperti ditimpa benda berat atau kehimpit. Bisa menjalar, bisa tidak menjalar. Penjalaran bisa menjalar ke leher, ke lengan kiri, ke punggung, ya. Dan biasanya dipicu oleh aktivitas. Jadi misalnya pasien habis lari, misalnya, atau habis olahraga, atau setelah stres emosi, habis nonton TV. Saya pernah dapat pasien itu dia serangan jantung setelah dia nonton pertandingan tenis. Ini ada favoritnya kalah, sehingga dia anfal serangan jantung. Jadi bisa dipicu sekali lagi tidak hanya stres fisik tetapi juga stres emosi. Nah, selain nyeri dada bisa juga keluhannya misalnya rasa sesak. Pada usia lanjut, pasien diabetes, kadang-kadang gejalanya tidak terlalu khas sehingga memberikan gambaran sensasi seperti rasa sesak di dada, gitu ya. Kemudian gejala yang lain misalnya berdebar, ya. Jadi sekali lagi banyak sekali, tapi yang umum adalah nyeri dada. Nyeri dada. Oke. Nah, kalau misalkan terkait nyeri dada itu ya dok, sorry Prof, kalau misalkan contoh, aku pernah baca itu kalau misalkan orang GERD, itu kan sering ada juga sakit kayak heartburn di dada gitu ya Prof. Nah,
gimana ngebedainnya kalau misalkan memang nyeri dada yang sering timbul itu karena efek dari GERD atau memang itu ternyata ada something yang nggak bagus nih sebenarnya di jantungnya? Iya Prof, karena saya juga pernah ketemu Prof, jadi pasien ini keluhannya GERD Prof, tapi pas dicek penunjang seperti EKG ternyata saya ketemu hasilnya cukup bermakna Prof. Itu ada kelainan ST-nya dia elevasi. Kalau pada kayak gitu kita tetap bisa mendiagnosa dia sebagai GERD atau tetap bisa kita arahkan dia sebagai pasien jantung ya Prof? Walaupun dia keluhannya nyatanya GERD gitu Prof. Baik, ini pertanyaan yang bagus nih. Jadi memang kita sering jumpai di lapangan itu pasien itu mengeluh heartburn, rasa panas di dada. Jadi tentunya kita harus bedakan ini. Apakah nyerinya ini karena jantung, khususnya jantung koroner, serangan jantung, apa karena GERD. Nah, pada GERD itu biasanya dia kaitkan dengan makanan. Jadi dia terkait dengan pola makan. Dan kalau dia serangan jantung biasanya dikaitkan dengan aktivitas. Jadi misalnya dia habis exercise atau tadi seperti ya saya contohkan tadi stres emosi itu bisa menjadi trigger. Nah, kalau GERD tentunya ada gejala-gejala yang lain dari GERD itu sendiri. Nah, satu hal yang barangkali tidak boleh dilupakan adalah orang tidak tiba-tiba sakit jantung atau serangan jantung tanpa ada faktor risiko. Dulu pernah kita dengar itu ada artis atau salah satu pelawak yang mengalami serangan jantung. Nah, itu dikira angin duduk, sebenarnya bukan angin duduk itu, serangan jantung. Ya. Dan kalau dia keluhannya dari lambung biasanya tidak fatal. Jadi sekali lagi penting kita membedakan. Tentunya ada faktor risiko. Jadi tidak mungkin tiba-tiba langsung serangan jantung. Faktor risiko itu apa? Misalnya pasiennya ada riwayat hipertensi, ada diabetes, ada riwayat kolesterol yang tinggi, stres, dan misalnya ada genetik, ada riwayat sakit jantung pada keluarga. Jadi makin banyak faktor risiko untuk terkena serangan jantung itu tentunya akan makin tinggi. Gitu. Jadi kalau GERD biasanya dia tidak ada itu faktor-faktor risiko yang tadi gitu. Atau bisa juga keduanya ada sehingga kita perlu melakukan beberapa pemeriksaan tadi seperti dikatakan Dr. Wahid. Misalnya kita bisa screening dengan EKG. Nah, EKG merupakan suatu modalitas diagnostik yang sederhana. Dengan EKG kita bisa melihat apakah ada perubahan dari EKG. Tadi Dr. Wahid menemukan ada gambaran misalnya ada ST elevasi, ada perubahan yang khas yang menunjukkan dia suatu serangan jantung. Jadi sekali lagi selain dari simptom apa yang dikeluhkan pasien, tentunya ada pemeriksaan tambahan, yang pemeriksaan penunjang yang memperkuat diagnosis kita. Jadi yang sederhana itu EKG. Kemudian yang lebih advance misalnya ada ekokardiografi. Kemudian ada tes treadmill, CT scan, dan yang paling advance adalah kita melakukan angiografi koroner. Nah, itu yang menjadi topik kita nanti. Baik. Ya, intervensi koroner perkutahan. Terus kita juga bisa cek enzim jantung juga berarti ya Prof? Betul. Jadi pemeriksaan laboratorium penunjang itu adalah pemeriksaan enzim jantung. Jadi biasanya kalau dia ada serangan, ada peningkatan enzim jantung. Tetapi kalau yang fase awal sekali, enzim jantung mungkin belum meningkat. Tetapi di EKG-nya sudah terlihat ada gambaran misalnya perubahan ST elevasi misalnya atau ST depresi. Itu juga tanda dini sebelum kelainan laboratorium muncul. Itu. Oke, Prof. Nah, berarti kalau misalkan yang untuk tadi ada gangguan jantung itu yang memang ada mungkin diharuskan nih untuk tindakan yang betul-betul urgent banget di saat itu kondisi seperti apa, Prof? Baik, jadi memang ada tindakan yang perlu kita lakukan segera, emergency ya, yaitu pada kondisi serangan jantung. Jadi pasien mengalami serangan jantung atau awam mengenal sebagai heart attack, kita harus cepat melakukan tindakan. Karena apa? Makin cepat kita melakukan tindakan, maka kita akan bisa menyelamatkan otot jantung yang mengalami sumbatan. Ya, jadi kita mengenal ada golden barrier, ya, dan kita mengenal istilah time is muscle. Jadi makin cepat penanganan kita, maka otot jantungnya akan diselamatkan. The sooner the better, makin cepat makin baik.
Berarti memang itu pada pasien-pasien yang memang kita sudah tegakkan dia mengalami ACS ya Prof? Betul, sindrom koroner akut atau acute coronary syndrome. Oke Prof, nah ini kan kita mau bahas terkait yang PCI tadi ya Prof. Berarti untuk yang PCI ini memang tindakan yang dijalankan untuk pasien yang mengalami kondisi jantung itu seperti apa Prof? Baik, jadi indikasi untuk tindakan percutaneous coronary intervention atau PCI atau bahasa Indonesianya intervensi koroner perkutan. Jadi suatu tindakan yang non bedah, jadi hanya membuat suatu sayatan kecil dengan anestesi lokal. Kemudian kita masukkan kateter kecil melalui pembuluh darah, bisa melalui arteri radialis di tangan atau di lipat paha femoralis. Kemudian kita masukkan kateter sampai ke muara daripada pembuluh koroner. Jadi pembuluh koroner itu adalah pembuluh yang memberi makan pada otot jantung. Jantung ini kan kerjanya keras 24 jam, tidak berhenti. Dan tentunya dia bekerja, dia tentunya perlu makanan. Nah itu dia dapat supply dari pembuluh koroner. Gitu. Jadi alat tadi, kateter tadi masuk sampai muara dari pembuluh koroner, kemudian kita akan menginjeksikan kontras. Dengan kontras tadi akan terlihat pembuluhnya. Jadi ada 3 pembuluh yang besar. Pembuluh kiri cabangnya 2, kemudian pembuluh koroner yang kanan. Nah setelah itu kalau kita lihat ada penyempitan, maka kita akan masukkan alat namanya kawat halus. Kita kenal sebagai wire. Kemudian kawat halus tadi kita masukkan melewati pembuluh yang sempit, ya nanti akan dijelaskan ada peraganya. Kemudian setelah itu melewati sempit, kemudian kita masukkan balon. Melewati tempat yang sempit tadi, pada daerah yang sempit, balonnya kita kembangin. Setelah kita kembangin, tentunya plak yang tadi, atau sumbatan yang tadi, dia akan menempel ke dinding setelah dikembangin. Ya, kemudian balonnya kita kempeskan, dan balonnya kita keluarkan. Setelah kita keluarkan balon, baru kita masukkan stand-nya. Ya, jadi stand itu sebenarnya bukan cincin. Kalau cincin besar banget. Ya. Stand itu suatu teknologi dengan platinum atau cobalt chromium bahannya. Jadi seperti per di dalam ballpoint. Nah, itu dimasukkan halus sekali dan melewati tempat yang sempit yang sudah dilakukan dilatasi dengan balon tadi. Kemudian stand-nya kita kembangkan dengan balon yang ada di dalam stand, dan stand-nya akan nempel di dinding. Setelah stand-nya nempel di dinding pembuluh darah, balonnya dikempiskan dan balonnya kita tarik keluar. Setelah itu wire kawat tadi kita keluarkan juga, dan setelah itu kita foto lagi hasilnya. Biasanya dia akan terbuka pembuluhnya sehingga otot jantungnya akan mendapatkan perdarahan lagi sehingga dia bisa bekerja seperti awal. Izin Prof, berarti itu tekniknya balon angioplasti dan stenting berarti ya Prof? Betul. Jadi angioplasti itu kita kembangkan. Kemudian biasanya kita tidak cukup balon saja, sebagian besar kita akan lanjutkan dengan pemasangan stent. Terkait tadi berarti Prof, kan indikasi berarti pada pasien ACS itu memang sangat disarankan untuk PCI ya Prof ya? Betul. Izin kalau pada pasien-pasien yang dengan ACS, cuma adakah tidak Prof kontraindikasi dari tindakan PCI itu? Ya, sebagian besar tidak ada kontraindikasi yang spesifik ya. Misalnya kita harus hati-hati, kita harus tanyakan apakah ada riwayat alergi kontras misalnya. Jadi kalau ada riwayat alergi, kita ada protokol untuk mencegah jangan sampai terjadi reaksi alergi. Kemudian yang kedua, misalnya pada pasien dengan gangguan ginjal, kita harus siapkan, misalnya kita akan menggunakan kontras yang aman buat ginjal, hidrasi yang cukup, ya. Kemudian yang lain misalnya apakah ada gangguan pada perdarahan misalnya, apakah misalnya trombositnya sangat rendah, itu juga kita bisa siapkan. Oke Prof, kalau misalkan yang terkait PCI tadi kan berarti untuk menangani penyumbatan ya Prof. Nah, apakah semua pasien yang memiliki penyumbatan di jantungnya itu harus di PCI Prof? Ya, ini pertanyaan yang bagus nih. Baik, jadi tidak semua penyempitan atau sumbatan itu harus di PCI. Tergantung derajat sumbatannya. Jadi kalau di pembuluh utama, di pangkal itu namanya left main, itu biasanya kalau sumbatannya 50% ke atas kita sarankan untuk dibuka. Nah kalau di pembuluh yang lain, itu sumbatannya 70% ke atas. Jadi kalau sumbatannya baru 20%, kebetulan mungkin di screening, check up itu ya,
dari CT scan-nya didapatkan misalnya ada crack 30%, ya 20%, ya tidak perlu. Gitu, karena kita dengan stenosis atau penyempitan yang relatif masih ringan atau sedang, itu bisa kita berikan obat-obatan. Obat-obatan tadi tujuannya supaya keraknya tadi tidak progres, tidak berkembang, malah kita berharap dia bisa berkurang atau regresi. Caranya itu kolesterolnya baik, semua faktor risikonya baik, hipertensi dikendalikan, kolesterolnya harus mencapai kadar tertentu supaya keraknya bisa berkurang. Jadi itu konsep yang saat ini dianut seperti itu. Berarti kalau pada pasien yang kita bilang occlusionnya belum begitu besar, Prof, jadi bisa kita kontrol komorbidnya berarti ya, Prof, pada pasien? Betul. Jadi kita prinsipnya mengendalikan semua faktor risiko yang ada. Jadi apakah dia misalnya merokok, dia harus menghentikan rokok. Kalau dia hipertensi harus mengendalikan tensinya mencapai target yang ideal. Kalau dia kolesterol tinggi harus terkendali dengan target tertentu, sehingga dia bisa kita turunkan risiko untuk terkena serangan jantung. Oke, Prof, kalau semisal ada pasien yang mungkin ada riwayat penyakit jantung, selain penyumbatan mungkin ada penyakit jantung lainnya gitu, Prof. Misalkan contohnya aku pernah baca yang aritmia gitu ya, Prof. Nah, apakah misalnya pengobatannya itu akan sama atau mungkin ada pengobatan lain yang berbeda gitu, Prof? Ya, jadi kita harus lihat sekali lagi penyakit jantung pasien kita ini apa. Nah, aritmia itu bisa juga disebabkan oleh penyakit jantung koroner itu sendiri. Sebagai contoh, misalnya pasien mengalami serangan jantung, terutama misalnya pada pembuluh koroner yang kanan, itu sering mengalami aritmia. Karena apa? Pembuluh koroner itu memberikan makanan pada sistem listrik jantung. Nah, aritmia yang bisa dijumpai misalnya dia nadinya jadi pelan sekali. Normal kan 60 sampai 100 kali, 100 beat per menit. Nah, misalnya dia cuma nadinya cuma 30 ya. Atau misalnya terjadi fibrilasi, atrial fibrilasi, atau terjadi block namanya. Nah, sehingga tensinya akan turun. Nah, sekali lagi kita harus mengatasi penyebab dasarnya, yaitu serangan jantungnya. Tetapi si aritmia ini kita juga harus tangani juga. Kalau dia misalnya ada block, kita harus pasang pacu jantung, gitu, pacu jantung sementara biasanya. Gitu. Jadi sekali lagi tergantung case-nya. Kalau aritmia biasanya ada underlying gangguan pada sistem listrik jantung. Nah, biasanya penanganannya berbeda lagi. Misalnya bisa melakukan tindakan ablasi, gitu ya. Bidangnya bidang elektrofisiologi, ya. Gitu. Nah, kalau mungkin nih, Prof, kalau misalkan yang di lapangan yang mungkin Prof banyak temui kasus pasien yang mengalami sumbatan itu kebanyakan ketika Prof temui itu sudah di skala berapa, Prof, yang mungkin baru banyak konsultasi seperti itu, Prof? Baik. Ya. Jadi kalau serangan jantung sudah jelas ya, biasanya kita bisa tangkap dari gejalanya yang khas, gambaran EKG-nya. Nah, sebagian lagi ini yang juga cukup banyak adalah pasien yang ada simptom tadi, gejala tadi, nyeri dada biasanya. Itu yang paling banyak dikeluhkan, atau cepat capek. Ini pasien bisa cerita, waduh saya dulu jalannya kok kuat nih, putaran 5 putaran nih kuat, misalnya di GBK gitu ya, tapi sekarang kok baru 1 putaran kok udah mengge-mengge, udah rasa nggak enak di dada, udah lelah jadi pasien, sudah cepat lelah. Jadi kita harus screening nih, kenapa? Ya, screening awal kita lakukan pemeriksaan EKG. Nah, kalau EKG-nya sudah curiga sesuatu, ya kita bisa lanjutkan pemeriksaan yang lebih advance. Nah, kalau belum, gambaran EKG nggak jelas, kita lakukan pemeriksaan lebih lanjut, misalnya tes treadmill, stress echo atau CT scan, dan ada modalitas diagnostik yang lain. Jadi yang cukup banyak memang penyakit jantung koroner itu yang dikeluhkan yang seperti tadi, nyeri dada atau sensasi yang tidak nyaman di dada. Tentunya pasiennya ini biasanya banyak faktor risiko. Apakah dia hipertensi yang tidak terkendali, hipertensi lama, diabetes, atau dia kolesterolnya sangat tinggi, atau memang ada riwayat genetik pada keluarga, atau heavy smoker, perokok berat. Saya pernah dapat kasus itu pasien serangan jantung usia 25 tahun. Waduh, muda banget. Ya, usia 25 tahun, dia faktor risikonya dia perokok berat, dan dia dipasang stent, dilakukan intervensi koroner.
Izin Prof, itu kan kalau tadi pasien-pasien dengan simptomatik ya Prof ya? Iya. Bagaimana kalau pasiennya dia nggak ada gejala sama sekali Prof? Cuma ternyata pas kita cek EKG dan cek lab itu ada hasil bermakna Prof, jadi troponinnya meningkat atau EKG ada elevasi. Itu tetap PCM jadi indikasi atau tidak ya Prof pada pasien seperti itu? Ya, jadi kita tetap melihat ini memenuhi kriteria diagnosis untuk suatu serangan jantung atau tidak. Kalau tadi sebagai contoh misalnya nyeri dadanya mungkin tidak terlalu khas. Iya. Tetapi pada pemeriksaan EKG dan enzim jantung kita lihat ada kenaikan. Jadi dia sudah memenuhi 2 dari 3 kriteria. Jadi ini juga tentu menjadi salah satu kriteria diagnosis. Kita harus evaluasi lebih lanjut. Perlu penanganan untuk memastikan sumbatan tadi, dan kalau perlu melakukan perkutan ya sebagai intervention. Ya, topik kita hari ini. Berarti tetap kita lakukan coronal angiografi juga Prof? Tetap angiografi. Ya. Prof, kalau misalkan setelah pasien ada mengalami penyumbatan dan dilakukan tindakan yang PCI ini ya Prof, apakah ada kemungkinan berulang lagi Prof? Ya, jadi ini yang perlu kita berikan edukasi kepada pasien bahwa upaya tindakan intervensi koroner perkutan ini kan salah satu upaya terapi. Tetapi itu saja sebenarnya tidak cukup. Ya, bukan berarti bahwa orang setelah dipasang stent atau bahasa awamnya ring itu masalahnya sudah selesai. Dia harus tetap mengendalikan semua faktor risiko yang ada. Jadi kalau dia hipertensi, tensinya harus terkendali. Kalau dia ada diabetes, gulanya harus terkontrol. Kalau dia ada kolesterol tinggi, dia harus mencapai target kolesterol tertentu supaya dia tidak berulang. Dan jangan lupa lifestyle. Jadi gaya hidupnya harus gaya hidup sehat. Jadi dia harus mengurangi misalnya santan, minyak, goreng-gorengan, banyak buah, sayur, olahraga yang teratur, dan juga jangan lupa minum obat. Apalagi sudah dilakukan misalnya pemasangan stent, maka dia harus konsumsi obat pengencer itu wajib seumur hidup. Oh gitu. Ya, jadi dia harus minum obat namanya antiplatelet, itu diberikan seumur hidup, ya, yang umum diketahui awam seperti aspirin, ya. Oh. Kemudian dia harus mendapatkan obat penurun kolesterol statin, itu juga wajib. Ya, kadang-kadang pasien itu dia tahu oh kolesterol saya udah bagus nih, dia mau berhenti minum obat. Oke. Nah, itu ternyata keliru. Pada pasien dengan penyakit jantung koroner, apalagi dia sudah pasang stent, dia wajib minum obat pengencer dan juga obat penurun kolesterol. Golongan statin itu sudah merupakan suatu standar atau prosedur SOP di mana-mana, termasuk di negara kita. Jadi pasiennya konsumsi clopidogrel gitu ya Prof? Ya, clopidogrel atau aspirin. Kalau dia misalnya baru dipasang stent, biasanya kita berikan obat pengencernya ada dua. Misalnya aspirin dengan clopidogrel, ya, atau aspirin dengan ticagrelor atau dengan prasugrel, ada beberapa obat pengencer. Dan setelah 1 tahun biasanya dilanjutkan dengan 1 obat. Izin Prof, itu kan kalau obat pengencer kan biasanya kita tahu komplikasinya perdarahan ya Prof ya. Kalau dalam 1 tahun itu dia ada komplikasi perdarahan, itu boleh stop dulu atau bagaimana Prof ya berarti? Ya, jadi kita harus melihat seberapa berat perdarahannya. Jadi kalau pasien itu dengan risiko perdarahan yang tinggi, misalnya pasien dengan usia lanjut, ya, pasien dengan gangguan ginjal, ya, pasien dengan penyakit autoimun misalnya, itu salah satu ya faktor yang memudahkan risiko terjadinya perdarahan. Maka tentunya pengencernya harus kita hentikan, tapi sifatnya sementara. Dan kita sudah ada protokolnya untuk itu. Jadi pasien yang namanya high bleeding risk, risiko perdarahan tinggi, kita stop dulu, kemudian kita akan pilih obat pengencer yang relatif risiko perdarahannya lebih rendah. Gitu. Dan waktu pemberian obatnya mungkin tidak panjang seperti yang risiko perdarahannya rendah. Biasanya kan kita berikan 1 tahun, ini kita bisa berikan misalnya hanya 6 bulan. 6 bulan. Ya, kalau habis serangan jantung. Oke. Izin Prof, kalau misalkan PCI tadi kan sempat dijelaskan di awal itu memasang kateter entah dari yang Dari tangan bisa atau dari lipat paha. Nah, itu kan memasukkan seperti stent gitu ya Prof. Betul. Nah, lalu apa bedanya kalau misalkan dengan yang operasi yang di bypass itu gimana? Ya, jadi memang ada beda. Kalau dia intervensi koroner perkutan itu dia minimal invasif.
dia non bedah. Dia hanya membuat sayatan kecil teknologi. Ya, sedangkan kalau operasi bypass dia harus membuka open. Ya, open, jadi dadanya dibuka. Ya, itu operasi besar. Karena operasinya bisa 4 sampai 5 jam. Dan recovery-nya dia perlu waktu yang lebih lama. Nah, sementara kalau dia dengan tindakan intervensi koron perkutan ini, dia biasanya kita observasi 1 hari. Setelah itu pasien bisa dituangkan. Jadi kalau tidak ada penyulit, ya, dia biasanya hanya 1 malam. Jadi kita observasi. Oke, Prof. Jadi kalau misalkan perbedaan kategori pasien yang mungkin mesti PCI atau yang harus di bypass itu, yang seperti apa, Prof, keadaannya? Ya, jadi biasanya kita melihat kita ada sistem scoring tertentu. Ya, dengan sistem scoring itu kita bisa menentukan, ini pilihannya ini bypass lebih terpilih. Oh, kalau skornya masih rendah, ini dia boleh dilakukan tindakan intervensi koron perkutan. Nah, atau kita juga melihat kondisi pasien, misal pasien yang sudah sangat sepuh, risiko operasi juga tinggi, ya. Jadi walaupun sumbatannya banyak, kita tetap ada opsi dilakukan tindakan PCI tadi. Gitu ya. Tapi kalau dia misalnya sumbatannya sangat banyak sekali, ya, kemudian dia memang memungkinkan untuk tindakan bedah, maka kita tetap ada opsi tindakan bedah. Jadi atau operasi pintas koroner, coronary artery bypass graft. Ya. Oke, Prof. Tadi kita udah banyak banget nih membahas terkait yang PCI-nya, dan juga sebelum tadi PCI kita juga udah membahas sedikit terkait yang untuk penyakit jantung ya, Prof. Mungkin ini sebagai closing ya, Prof. Nah, ini mungkin aku mau mengingatkan juga Metro Friends, berarti kalau misalkan Metro Friends memiliki gejala ataupun mungkin rasa yang nggak biasa terjadi mungkin di bagian jantung, itu harus segera dikonsultasikan ya, supaya bisa mendapat penanganan yang lebih awal dan juga nanti bisa ditangani lebih awal dan juga pemulihannya juga lebih cepat begitu ya, Prof. Oke, Metro Friends, kalau gitu karena tadi kita sudah membahas banyak banget nih terkait PCI dan juga terkait penyakit jantung koroner. Nah, apabila Metro Friends memiliki keluhan yang tidak normal dan membutuhkan layanan konsultasi nih dengan Prof. Idrus, nanti Metro Friends juga bisa mendaftar nih untuk konsultasi dengan Prof. Idrus di hari Senin dan Rabu ya, Prof, ya, di jam 4 sampai jam 7 malam. Oke, sekian Metro Friends untuk podcast kita kali ini. Aku sama Dr. Wahid pamit undur diri, dan juga dari Prof. Idrus juga terima kasih ya, Prof, sudah menjadi narasumber kita pada podcast kali ini. Nah, nanti kalau misalkan Metro Friends punya request nih kita membahas apa, boleh langsung tulis aja di kolom komentar, nanti akan kita bahas di podcast berikutnya. Nah, untuk Metro Friends, aku juga mengingatkan jangan lupa untuk selalu ikuti sosial media kita, ada di Instagram @mmc Hospital, ada di Facebook dan YouTube maupun TikTok untuk mendapat informasi terkini terkait kesehatan. Terima kasih kepada Metro Friends yang sudah menyaksikan dari awal hingga akhir, dan juga terutama sekali lagi aku mengucapkan terima kasih kepada Prof. Idrus dan juga Dr. Wahid yang sudah menemani untuk podcast di hari ini. Saya Fona Ratu dan Dr. Wahid dan juga Prof. Idrus, kami pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast MMC Hospital berikutnya. Sampai jumpa, Metro Friends. Terima kasih. Terima kasih.